apakah benar pengolahan makanan dapat mempengaruhi suatu zat gizi makanan? Jawabannya adalah benar ya, bahwa pengolahan dapat merubah suatu zat gizi yang ada dalam makanan. Jadi contohnya saja, kadar serat pada beras akan mengalami penurunan selama pada masa penyosohan. Nah, apa itu penyosohan? Penyosohan adalah proses memutihkan atau membersihkan beras. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa tingkat penyosohan yang tinggi akan menurunkan kadar serat pada beras. Serat kasar akan semakin banyak terbuang seiring dengan tingginya tingkat penyosohan yang berupa bekatul atau sekam. Penyosohan yang berbeda memberikan pengaruh terhadap kadar serat kasar beras yang dihasilkan. Begitu juga dengan menurunnya kadar zat gizi lainnya, seperti kadar antosianin, kadar protein, dan juga kadar lemaknya. Sedangkan pada hasil analisis kadar karbohidrat menunjukkan bahwa semakin banyak tingkat penyosohan dilakukan, maka akan semakin meningkat kadar karbohidratnya. Selain itu, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Indrasari menunjukkan bahwa proses penyosohan dan pemasakan menyebabkan penurunan kandungan vitamin B1, B2, B3, dan B6 pada galur dan varietas beras merah maupun beras putih. Kandungan ini menurun disebabkan oleh hilangnya lapisan eleuron pada proses penyosohan, pencucian, dan pemanasan pada waktu pemasakan. Penelitian telah dilakukan sebelumnya juga menunjukkan bahwa proses penyosohan secara mekanis menyebabkan hilangnya tiamin atau vitamin B1 ini sebesar 65%. Berikut adalah tabel hasil penelitian dari kandungan vitamin B1 beras merah dan nasi yang dihasilkan dengan derajat sosoh yang berbeda. Jadi dapat dilihat ya bahwa derajat sosoh yang semakin tinggi akan semakin menurunkan kandungan vitamin B1 atau tiaminnya. Kemudian pengolahan buah menjadi sari buah akan mengurangi serat dan kandungan gizi lainnya pada buah tersebut. Jadi untuk buah lebih disarankan atau lebih baik dikonsumsi secara langsung ya, tanpa di blender ataupun menjadi sari buah. Kemudian selanjutnya adalah beras yang dimasak menggunakan rice cooker ternyata juga berbeda dengan beras yang dimasak menggunakan panci kukus biasa. Nah, beras yang dimasak menggunakan rice cooker ini berdampak terhadap suhu yang lebih tinggi sehingga ternyata hal ini berdampak terhadap kandungan indeks glikemik yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras yang dimasak biasa menggunakan panci yang dikukus. Berikut saya lampirkan adalah tabel hasil dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan terhadap perlakuan beberapa pengolahan beras. Nah, selanjutnya jangan dibiasakan ya sobat sehat untuk melakukan penggorengan dengan minyak dengan suhu yang tinggi, misalnya saja pada suhu di atas 200 derajat Celcius, seperti misalnya pada penggorengan deep frying, dan juga menggunakan minyak goreng secara berulang-ulang. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa kandungan asam oleat pada minyak yang segar atau sebelum digunakan pada proses menggoreng yaitu sebesar 41,35%. Kemudian setelah minyak dipakai untuk menggoreng singkong, terlihat penurunan kadar asam oleat. Tetapi belum tampak adanya pembentukan asam lemak trans. Asam lemak trans baru terbentuk setelah minyak dipanaskan pada pengulangan kedua dengan waktu 30 menit yaitu sebesar 0,37%. Jumlah asam lemak trans meningkat sejalan dengan pengulangan ketiga dan keempat serta penambahan waktu menggoreng. Jadi semakin lama pengulangan dan juga semakin tinggi suhu menggoreng, maka akan terbentuk asam lemak trans atau asam lemak yang jahat ya istilahnya, ini lebih tinggi. Hal ini karena terjadinya penyerapan minyak oleh bahan makanan selama proses penggorengan. Jika dilihat dari awal terbentuknya asam lemak trans, jadi sebaiknya proses menggoreng ini dilakukan dengan api yang sedang ya, atau kurang dari 200 derajat Celcius. Dan minyak goreng yang digunakan sebaiknya tidak melebihi 2 kali pengulangan. Oke, semoga bermanfaat.